warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel pertama aku. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Sheila Febriana. Saya mahasiswa di Politeknik Daerah Desa Bandung yang jurusan saya ambil yaitu Teknik Informatika. Yang mana ini juga video untuk memenuhi tugas dari Office. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai conditional formatting pada Excel. Oh iya, sebelumnya ada yang pernah menggunakan conditional formatting? Kalau yang sudah, mari kita ingat kembali, dan yang lupa, kita belajar lagi ya. Oke. Sebelumnya kita harus mempersiapkan dulu datanya. Nah, ini data yang telah saya buat. Terus kita cari conditional formatting ada di menu home dan ada di group styles. Nah, yang ini. Conditional formatting digunakan untuk menampilkan format cell. Nah, di sini ada beberapa opsi ya. Ada yang pertama highlight cells, dan di sini juga ada banyak opsinya juga. Oke, kita mau mencari greater than atau nilai lebih dari. Oke, contoh kita ambil dari data Januari. Kita blok. Langsung kita cari mau nilai yang kita inginkan. Misalnya kita menginginkan nilai lebih dari 1000. Di sini juga ada beberapa opsi warnanya, ada merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Nah, coba kita ambil warna kuning ya. Warna merah aja. Oke. Nah, maka di sini akan tereksplor lebih dari 1000 ya, bener kan? Oke, selanjutnya ada nilai less than atau kebalikannya atau kurang dari. Kita sama mau mengambil di data yang ini Januari saja biar kita melihat ada perbedaannya. Oke, misalnya kita mau mencari nilai kurang dari 500. Kita ambil warna yang berbeda, warna kuning juga. Oke, nah maka akan tereksplor nilai kurang dari 500. Selanjutnya ada between, yaitu nilai antara. Nah, nilai antara itu misalnya kita menginginkan nilai dari berapa sampai berapa. Contohnya saya mau nilai dari 1500 karena tadi 1000 udah terpakai gitu. Sampai 2000. Kita cari nilai yang berbeda lagi. Oke. Maka akan teraplikasikan nilai dari 1500 sampai 5000. Oke. Yang selanjutnya di sini ada equal to atau nilai sama dengan. Nah, contohnya kita mau ngambil nilai sama dengan yang ini aja ya, 923. Kita ambil nilai warna merah yang red border biar ada perbedaannya. Ini kan. Jadi hanya bordernya saja warna merah. Oke. Maka nilai yang 923 itu akan langsung tereksplor. Baik, yang selanjutnya juga ada text that contains atau nilai teks yang mengandung. Maka ini itu harus berupa data teks. Coba kita cari di data kotak. Nah, misalnya kita mau cari Bandung. Nah, kita juga bisa misalnya hanya menuliskan saja B dan A, maka akan langsung dapat. Cuman kita harus lebih teliti lagi, harus lebih melihat lagi datanya, karena di sini juga ada yang mengandung nilai B, ada dari Surabaya, ada dari Bali. Maka kita harus melengkapinya apabila kita hanya ingin mencari Bandung. Nah, kita percepat waktu aja ya. Jadi kita ambil warna merahnya aja. Yang merah ini.
Udah ya. Oke. Yang selanjutnya ada a date occurring. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Saya tidak akan memberikan contohnya karena ini datanya tidak sesuai. Jadi a date occurring itu misalnya kita itu datanya berupa hari atau tanggal. Nah, contohnya bila mana kita ingin mencari contohnya nilai karyawan, bukan nilai kehadiran karyawan kemarin, sekarang, atau nilai ulang tahun. Kita mau cari ulang tahun dari orang lain gitu, kita bisa menggunakan date occurring. Yang terakhir ada duplicate values. Nah, duplicate values itu merupakan untuk menampilkan nilai yang berupa kembar atau sama. Nah, contohnya kita ambil di data Februari. Oke. Nah, di sini juga ada dua opsi. Yang pertama ada duplicate, yang kedua ada unique. Unique itu kebalikannya, atau yang bukan duplicate, atau yang bukan kembarnya. Maka terlihat tuh perbedaannya. Misalnya kita ingin mencari yang duplicate. Di sini duplicate cukup banyak ya. Di sini cukup banyak. Misalnya 991 ada yang sama. Maka yang lainnya juga ini tuh ada yang sama. Coba kita cari di unique. Nah, maka akan kebalikannya. Oke. Yang selanjutnya di sini ada top or bottom rows. Nah, yang pertama ada top 10 item itu misalnya kita itu ingin mencari nilai 10 terbesar. Nah, atau kita bisa ganti settingannya nggak 10 ya, dari 5 gitu. Saya tidak akan mencoba untuk mengaplikasikannya dikarenakan tidak sesuai dengan datanya. Ini itu cocok untuk misalnya raport kayak gitu ya. Ini juga sama misalnya, tapi dalam bentuk persennya. Kalau bottom di bawah, berarti 10 data terbawah atau terendah. Nah, bisa kita setting menjadi 5 terendah misalnya. Ini juga sama, tapi dalam bentuk persenan. Kalau above average itu untuk mencari nilai lebih besar dari jumlah rata-rata. Kalau below average itu sebalikannya, atau nilai terendah dari jumlah rata-rata. Baik, yang selanjutnya di sini ada data bars, yaitu untuk menampilkan format sel dalam bentuk bars atau balok atau batang. Nah, contoh kita ambil dari data Maret. Di sini juga kita bisa bebas mau cari warna apa. Nah, atau kita bisa cari sendiri di Morus. Saya mau ngambil yang langsung saja ada di sini dari warna biru. Nah, maka di sini akan disesuaikan nilai yang ada di data Maret itu. Jadi ini tuh tidak asal-asalan. Misalnya takaran 522 itu batangnya segini. 399 itu lebih kecil. Lalu akan lebih besar batangnya jikalau nilainya itu besar, gitu ya. Jadi ini tuh tidak asal-asalan. Ini tuh disesuaikan dari Excel-nya. Oke, yang selanjutnya ada color scales. Yang ini dimana untuk menampilkan format sel juga, tapi dalam bentuk warna. Kita coba ambil di data April. Coba kita yang ini saja ya, biar langsung. Nah, maka ini nilainya juga akan disesuaikan dengan warnanya. Nah, misalnya kita dari yang tertinggi kan ada 2110. Nah, maka warna pun akan menyesuaikan. Warnanya hijau itu akan lebih pekat. Lalu akan mengurang jika nilainya itu lebih kecil. Lalu akan ke orange 751 misalnya, langsung akan ke kuning memudar, lalu akan ke merah. Yang paling kecil itu ada di data 399, maka warnanya pun akan merah pekat.
Oke, yang terakhir ada icon sets, di mana ini untuk menampilkan format sel berupa icon-icon. Nah, kita blok dulu datanya dari data main. Oke, kita setting dulu. Di sini kita bisa memilih ikonnya mau apa. Saya mau yang panah. Nah, type-nya itu kita ganti ke number. Ini juga sama number. Oke, di sini untuk panah yang warna hijau ke atas artinya lebih besar dari. Contohnya kita mau lebih besar dari 1000. Lalu yang warna panah kuning ke kanan, ini itu nilai antara. Misalnya antara dari 500 sampai 1000. Lalu yang panah ke bawah warna merah itu artinya lebih kecil dari 500. Oke. Maka akan langsung teraplikasikan. Nah, untuk tambahannya enaknya lagi menggunakan conditional formatting jikalau kita ada kesalahan. Misalnya kita misalnya ini itu Bandung misalnya. Nah, maka akan langsung teraplikasikan secara otomatis oleh Excelnya. Jadi kita itu tidak susah-susah harus ke conditional formatting lagi gitu. Misalnya ini saya mau nilai 923 misalnya. Maka akan sama tereksplor secara otomatis juga. Ini juga semuanya akan langsung misalnya ada yang salah gitu. Baik, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.